Tidak suka dengan cerita kehidupan Anda? Rubah ceritanya. Sebuah strategi agar Anda semakin kreatif dan produktif. Tony Robbins pernah mengatakan, kalau Anda tidak suka cerita kehidupan Anda, buat cerita yang baru. Berapa klien yang mengambil sesi fasilitasi kepada saya ada dua kategori. Yang pertama, cepat sekali berubah. Yang kedua, masih jalan di tempat. Nah, ketika saya cari apa root akar di belakangnya, ternyata yang pertama, mereka mengganti cerita kehidupan mereka. Mereka mengganti bagaimana mereka berbicara kepada diri mereka sendiri. Sedangkan yang kedua, masih memegang cerita kalau mereka adalah korban, kalau mereka ada yang salah dan kurang dalam diri mereka. Nah, seperti yang kita sadari bersama, banyak orang di luar sana yang datang ke kita dan untuk meminta difasilitasi atau curhat kepada kita, tolong sadari tidak semuanya seperti kita yang ada di sini. Karena kita menyadari bahwa satu-satunya untuk berubah, yang perlu kita rubah adalah bagaimana cara kita melihat kehidupan ini. Bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, dan apakah cara pandang kita terhadap kehidupan ini masih berguna atau sudah menyesatkan. Seperti dari kecil, mungkin kita pernah mendengar kata-kata orang-orang yang kita sayangi yang mengatakan bahwa udahlah, jangan mimpi yang tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Yang menyebabkan ketika kita dewasa, kita masih memegang cara pandang hal tersebut, sehingga ketika kita ingin memaksimalkan potensi dalam diri kita, begitu banyak ketakutan yang muncul akibat dari cara pandang yang sudah tidak relevan tadi. Niatnya bagus, namun kita yang menggunakannya apabila dirasa kehidupan kita tidak berkembang, yuk kita cari cara pandang yang baru. Nah, oleh karena itu, apa langkah pragmatis yang bisa kita ambil untuk mengubah kehidupan yang sedang kita alami sekarang, apapun kondisinya? Yang pertama, yang paling simpel adalah tolong ganti cerita yang Anda sering ceritakan ke dalam diri Anda. Yang biasa saya lakukan adalah untuk mengganti cerita, yaitu dengan menggantinya dengan sebuah pertanyaan. Kalau saya menghadapi sebuah permasalahan, kalau dulu, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Yang menyebabkan permasalahan itu semakin dalam, semakin kuat menguasai diri saya. Sekarang saya ganti. Apa yang benar ya dari kondisi yang sedang saya alami ini yang belum saya perhatikan? John DeMartini pernah mengatakan, penderitaan itu hanya akan terjadi saat kita tidak bisa melihat keseimbangan dari sebuah kondisi. Kebanyakan orang selalu melihat kondisi yang sedang datang di kehidupan mereka dari sisi yang salah. Nggak apa-apa, itu sangat wajar karena itu adalah kerjaan dari otak kita yang selalu melihat yang salah dalam apapun yang sedang kita alami. Oleh karena itu butuh yang namanya level yang lebih tinggi dibandingkan otak kita, yaitu kesadaran. Karena kesadaran akan membantu kita untuk melihat sesuatu dari cara yang lebih seimbang. Dan seperti yang kita sudah sampai bersama, ada sebuah kata yang sangat saya suka, otak kalau jadi tuan menakutkan, namun kalau jadi pelayan, dia sangat-sangat menyenangkan. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk mengaktifkan kesadaran Anda dengan cara kembali ke dalam apa nih potensi dalam diri Anda yang belum Anda gali. Itu adalah salah satu cara saya untuk semakin dekat dengan diri saya sendiri, yang sama-sama bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena pertanyaan yang berkualitas ya, itu akan mengaktifkan kesadaran dengan membawa Anda ke saat ini sekarang. Karena kesadaran itu adalah mindful. Fokus ke saat ini, detik ini sekarang, karena saat inilah yang paling nyata. Masa depan belum datang, masa lalu sudah lewat. Masa depan penuh ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan. Dan menurut Universitas Harvard, orang stres tidak menikmati kehidupan mereka karena pikiran mereka ada di dua area tersebut. Oleh karena itu, untuk mengganti ceritanya, segera arahkan fokus Anda ke saat ini sekarang dengan menggunakan pertanyaan, namun tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Asik ya, sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun, dan tanyakan ke dalam diri Anda sendiri pertanyaan ini. Kalau aku berhenti menyalahkan diriku sendiri, kira-kira karya apa yang akan aku hasilkan? Asik ya, sampai ketemu di kesadaran berikutnya. Keep having fun, bye-bye.